Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman kepadanya. Selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, adapun saya di sini akan membacakan hasil ujian saya, yaitu ujian akhir semester dari Universitas Sumatera Utara atau Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yaitu dosen pengampu Muhammad Iqbal Abdul Muin. Saya berasal dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Nama saya Ibnu Alif Syamana Damanik, NIM 0104202119. Baik, langsung saja kita ke isinya. Yaitu yang pertama, membantu sesama muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berbunyi, Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Yang mana artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan, saling menguatkan sesama mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2585. Jadi, ibarat bangunan apabila saling sokong menyokong satu komponen dengan komponen lainnya, maka bangunan itu akan kuat. Begitu juga apabila sesama muslim saling tolong-menolong dan saling membantu, maka sudah pasti tentu akan kuat Islam itu. Jadi, marilah saling menjaga ikatan persaudaraan dengan saling memerhatikan dan menghargai dan saling berempati dan bersimpati. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu tentang rambu-rambu Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, hadis ini kita baca artinya saja ya, yaitu artinya dari Abu Sa'labah Al-Kusyaini Durtum bin Yasir radhiyallahu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dia telah menentukan berbagai batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan banyak hal, maka janganlah melanggarnya. Dan dia mendiamkan banyak hal sebagai bentuk rahmat bagi kalian dan bukan karena dia lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Hadis riwayat Ad-Durqutni. Menjalankan yang fardu, sesuatu yang Allah berikan dan tegaskan untuk dilakukan. Jangan pernah menyia-nyiakan yang wajib. Larangan mendekati yang haram. Jangan mendekati yang Allah haramkan, yakni dengan hukuman Allah. Mengenai had, janganlah melebihi hukum Allah. Had adalah hukuman yang sudah ada batasnya. Meskipun kita tidak dapat melaksanakan hukum tersebut, maka yakinlah bahwa hukuman Allah paling solutif. Jadi mari kita sama-sama agar selalu kita taati segala apa yang telah diperintahkan Allah dan kita jauhi segala larangannya. Yang kemudian yang ketiga, itu tentang POAC dan uraiannya. Sebagaimana yang telah tertulis di sini hadis yang mana kita akan bacakan artinya. Sebagaimana artinya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya. Hadis riwayat An-Nasai. Sebelum menyembelih binatang, harus disertai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jika telah menyebutnya, maka penyembelihan dianggap tidak sah. Jika tidak menyebutkannya, maka penyembelihan dianggap tidak sah. Ini menunjukkan bahwa dalam melakukan sesuatu tidak boleh gegabah dan melakukannya sekehendak hati. Jika dikaitkan dengan manajemen secara umum, maka hadis tersebut menganjurkan pada umat Islam agar mengerjakan sesuatu dengan baik dan selalu, dan peningkatan nilai dari jelek menjadi lebih baik. Dan juga kita harus mempersiapkan yang akan kita lakukan dengan sematang-matangnya. Kemudian yang keempat, antara kebijakan dan dosa. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang berbunyi, sallallahu alaihi wasallam, an birri wal ithmi faqala birru husnu khulqi wa ithmu ma halaka fi sudrika
wa karihta an yattali'a alaihin nas, yang artinya dari Anas bin Si'man Al-Ansari, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebajikan dan dosa. Lalu beliau bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa-apa yang meresahkan di dadamu, dan kamu benci jika itu diketahui oleh manusia. Jadi kebajikan itu sesuatu yang disukai dan disenangi oleh manusia, dan juga Allah dengan arti semakin sering kita berbuat kebajikan, maka akan semakin baik kita. Sementara itu, dosa adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan semakin jelek akhlak kita bila sering melakukan dosa. Kemudian yaitu yang terakhir, yaitu luasnya ampunan Allah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tersebut, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini hasan atau sahih. Jadi ampunan Allah itu sangatlah luas dan tak terhingga. Jadi selama kita masih ingin bertobat dan meminta ampunan kepada Allah, walaupun napas kita sudah sampai ke rongkongan, namun kita bertobat dan meminta ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.